saya meminta agar status siaga ini dinaikkan menjadi siaga 1. Kami melakukan ini bukan tanpa alasan, karena setelah kami mendapatkan informasi sebuah voice note dari salah satu Habib di daerah Tegal yang melakukan provokasi juga kepada jemaahnya melalui WA Group. Saudara sekalian, ada voice note yang beredar bagaimana seorang Habib di Tegal memprovokasi jamaahnya untuk segera merapat untuk berperang, saudara sekalian. Dan ini menunjukkan bahwasanya bagaimana mereka kalau boleh kita lihat memanfaatkan pribumi ini dan jarang menginstruksikan kepada golongan mereka, saudara sekalian. Pasti pribumi yang akan dilibatkan. Keselengkapnya mari kita sama-sama simak voice note-nya dari Kiai Haji Mubarok Wonogiri, saudara sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa channel Mubarak Tri yang selalu saya hormati dan yang selalu saya banggakan di seluruh Nusantara Republik Indonesia, negara yang kita banggakan, negara yang kita cintai. Pada kesempatan ini saya Mubarak, Ketua Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dan juga Ketua Jawa Tengah, menghimbau kepada seluruh kader-kader PWI Laskar Sabilillah untuk meningkatkan kewaspadaannya di lingkungan kita masing-masing, segera dan selalu lakukan koordinasi dengan aparat-aparat keamanan agar tercipta iklim yang kondusif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian saya meminta agar status siaga ini dinaikkan menjadi siaga 1. Kami melakukan ini bukan tanpa alasan, karena setelah kami mendapatkan informasi sebuah voice note dari salah satu Habib di daerah Tegal yang melakukan provokasi juga kepada jemaahnya melalui WA Group, maka ini harus tingkatkan kewaspadaannya dan lakukan dan siapkan siaga 1. Semuanya harus siaga 1 demi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Begini, kita dengarkan bersama-sama bagaimana provokasi yang dilakukan oleh salah satu Habib di daerah Tegal. Maaf, Habib Rizik instruksi ayo aja rame-rame tok, wani ora kok berbeda siap apa ora, semua tok sing cekoten ayo perjuangannya ora bersatu, ayo merapatkan barisan, ayo wis ulama besar wis derenge monyet kurang ajar. Ini orang, ayo siap, ayo kumpul, balik berbaca rapat pembukaan majelis dan gempurna khususnya nang Tegal Raya, kabupaten dan kota, macam-macam sikat. Itulah salah satu provokasi yang dilakukan oleh salah satu Habib di daerah Tegal, yang mana pada minggu besok mereka akan memulai majelis pengajiannya, meminta untuk kumpul semuanya di pondok atau di rumahnya Habib tersebut. Oleh karena itu saya mohon kepada Tegal Raya, Brebes dan sekitarnya untuk selalu waspada untuk selalu waspada dan selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan. Dan saya minta kepada kepolisian juga untuk melakukan pencegahan dini agar tidak terjadi konflik horizontal yang tentunya bisa merembet ke daerah-daerah lain. Kita tetap jaga keutuhan negara Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama gandeng tangan bersama aparat keamanan mencegah terjadinya perpecahan sesama anak bangsa, sehingga NKRI tetap jaya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saudara sekalian, itu ya tadi beberapa instruksi seorang Habib di Tegal ya, yang bagaimana mereka menyuruh warganya ya atau jamaahnya untuk berkumpul di suatu tempat. Ya, kalau keterangan daripada Kiai Haji Mubarak tadi berkumpul di rumah Habib tersebut dan memprovokasi, sikat saja siapapun itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bagaimana arogansi daripada golongan mereka, saudara sekalian. Oleh karena itu, PWLS dari berbagai macam daerah silahkan untuk siaga satu lah, bisa kita bilang. Jangan sampai terjadi peperangan yang tidak kita inginkan, saudara sekalian. Karena sekali lagi yang namanya perang itu tidak ada yang menguntungkan, baik itu pemenang maupun yang kalah, saudara sekalian. Ketika Anda menang perang, lalu kemudian Anda meninggal atau cacat, saudara sekalian, atau putus tangan, apalah itu yang rugi itu bukannya orang yang menginstruksikan Anda untuk perang, tapi Anda sendiri, saudara sekalian. Sama halnya ketika Rizik Sihab menyuruh jamaahnya untuk asa golok dan lain sebagainya. Ketika terjadi apa-apa, ya mungkin sebatas untuk mendoakan, bela sungkawa dan lain sebagainya, saudara sekalian. Namun ketika Anda menanggung sebuah keluarga kecil, saudara sekalian, ataupun Anda sebagai tulang punggung, lalu kemudian terhasut dengan omongan Rizik Sihab untuk berperang, saudara sekalian, lalu kemudian Anda kenapa-napa, itu siapa yang rugi? Pasti yang rugi adalah Anda sendiri terutama, lalu kemudian sanak famili kita. Bagaimana anak-anak kita mendambakan kita untuk kembali ke rumah dengan selamat. Lalu kemudian kita terhasut dengan omongan orang-orang yang seperti itu, saudara sekalian. Ingat, kita di sini PWILS itu 100% pribumi, saudara sekalian. Ketika Anda membela junjungan Anda, warga negara asing, saudara sekalian, yaitu para habaib ini, menurut catatan ini memang mereka belum sah menjadi warga negara Indonesia, saudara sekalian. Ketika Anda disuruh berperang, saudara sekalian, lihat saja, pegang kata-kata saya, pasti tidak ada dari golongan mereka, dari para habaib yang terdepan, saudara sekalian. Pasti mereka akan di belakang. Nanti kalau terjadi apa-apa, misal PWLS ini luar biasa sekali, Laskar Sabilillahnya, dan pasukan daripada Rizik Sihab misalkan terdesak, saudara sekalian, para muhibinnya terdesak, pasti yang paling dulu kabur itu mereka, saudara sekalian, dan kita akan saling baku hantam, saudara sekalian. Oleh karena itu memang tepat yang dilakukan oleh Gus Abbas dan Kiai Haji Muhammad, tidak terburu-buru untuk meladeni Rizik Sihab, saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau ini memang terburu-buru diladeni, pasti akan huru hara dan tidak akan terjadi suatu perdamaian lagi di Indonesia ini. Pasti akan ada balas dendam. Dan yang namanya orang terbunuh itu pasti ada balas dendam di antara keduanya. Baik itu yang terbunuh maupun orang yang membunuh, saudara sekalian. Dan Rizik Sihab sekali lagi, karena kita seperti yang dikatakan oleh Ki Haji Nur Ihya, saudara sekalian, kita ini sudah tua. Sebagai jangan saling memanas-manasin lah. Apalagi dengan instruksi atau mulut daripada Rizik Sihab ini tidak bisa dipikirkan lagi. Lalu kemudian menurunkan kepada para jamaahnya atau para habib-habib yang di bawah, saudara sekalian. Yang terjadi seperti ini. Terjadilah voice note yang sangat mengerikan sekali kalau kita lihat. Seakan-akan pribumi versus pribumi itu sendiri, saudara sekalian. Oleh karena itu memang tepat yang dikatakan oleh Ki Haji Dawa Mualim, saudara sekalian. Yang namanya peperangan itu tidak ada yang namanya rugi, tidak ada yang namanya untung. Ketika Anda menang perang, pasti ada orang yang Anda tinggalkan. Ketika pun Anda kalah pun Anda akan ada yang Anda tinggalkan. Contohnya saja, saudara sekalian, ketika 6 suhada yang dikatanya ya, 6 suhada, 6 yang pendukung Rizik Sihab yang membela mati-matian dan mati ketika baku tembak dengan polisi, saudara sekalian. Ya memang dikenang. Lalu kemudian apakah Rizik Sihab menanggung daripada atau ganti rugi daripada keluarga yang ditinggalkan? Ya tentunya mungkin tidak ditanggung. Dan Rizik Sihab sekarang, saudara sekalian, perlu diketahui ini memang akhir-akhir ini agak sedikit di pinggir jurang. Kenapa? Karena viralnya lagi dan SP3K yang sudah ditutup kasus Rizik Chat Mesum itu, saudara sekalian, sekarang akan diangkat lagi. Mahfud MD sudah berbicara akan hal itu harus diselesaikan. Jangan sampai ini tiba-tiba hilang kasus ini, saudara sekalian.
Dan kalau memang Rizik Syihab merasa di fitnah oleh Mbak Pirza, saudara sekalian, silakan laporkan ke polisi, lalu kemudian tuduhan dengan pencemaran nama baik, saudara sekalian. Karena itu, kembali lagi ke pembahasan, saudara sekalian, silahkan PWLS, Laskar Sabilillah, baik itu dari Jember dan lain sebagainya, Tegal dan lain sebagainya, silahkan untuk sama-sama kita bersiaga. Jangan sampai lengah, jangan sampai ada serangan dadakan yang memang merugikan kita, saudara sekalian. Karena kita tahu pergerakan mereka ini diam-diam kita tidak tahu, saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.